Pemirsa Intens investigasi. Tingkah Nagita Slavina yang teriak-teriak di Singapura pada akhirnya sukses menjadi sorotan warganet belakangan ini. Tidak sedikit yang mengkritik aksi istri Raffi Ahmad tersebut yang dianggap tidak beretika lantaran bersikap sembarangan di tempat umum, apalagi di negeri orang yang tentunya punya etika dan adab sendiri. Rupanya, kasus ini pun semakin panjang di mana setelah sebelumnya Sarah Sechan yang diduga memberikan sindiran pedas kepada Nagita Slavina yang menilai perilaku sosok yang dianggap sultan itu tidak punya adab. Kali ini, Maya Estianty pun juga seolah ikut menanggapi kasus ini dengan bentuk postingannya di media sosial. Lalu, seperti apa tulisan panjang yang ditulis oleh mantan istri Ahmad Dhani itu yang dinilai netizen bahwa Maya menegur keras Sarah Sechan yang memberikan sindiran kepada Nagita Slavina. Dan seperti apa pula Sarah Sechan yang justru merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak salah karena melakukannya di akun media sosialnya sendiri yang dianggap sebagai rumahnya sendiri. Diduga tengah dikritik pedas oleh Sarah Sechan, seperti apakah sikap Nagita Slavina? Benarkah Nagita pun lebih memilih diam dan tidak sedikit pun membalas sindiran dari mantan VJ MTV itu? Benarkah pula sikap diam Nagita tidak lain lantaran Nagita adalah istri dari seorang Raffi yang dikenal sebagai Sultan Andara, di mana sering membantu orang tanpa publikasi seperti pengakuan dari Bedu, Po Ati, dan juga Opi Kumis. Dan bagaimana pula cara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam menjaga keharmonisan dengan rutin jalan-jalan dan juga liburan ke luar negeri, hingga sikap bijak Raffi dan Nagita ketika Rafathar yang sempat dipukul oleh teman sekolahnya beberapa waktu lalu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru panas dan emosional yang terjadi pada Nagita Slavina serta Sarah Sechan rupanya berbuntut panjang. Setelah sebelumnya Sarah Sechan yang diduga beri sindiran pedas terhadap Nagita akibat adab dan perilakunya di Singapura. Kali ini justru Maya Estianty yang diduga berikan sindiran pedas terhadap Sarah Sechan. Ya, setelah melihat keramaian yang terjadi antara para fans Nagita Slavina dengan Sarah Sechan di media sosial, Maya Estianty baru-baru ini diduga ikut menasehati dan juga menegur keras Sarah Sechan secara tersirat. Tanpa menyebut nama, lewat unggahan terbarunya di media sosial, Ibunda Al-Ghazali itu pun menuliskan pesan soal bagaimana memberi kritik kepada orang lain dengan foto dirinya sendiri. Maya pun juga mengingatkan agar lebih baik sibuk memperbaiki diri sendiri daripada mengatur hidup orang lain. Sibuklah memperbaiki dirimu sendiri daripada harus mengatur orang lain, mengkritik orang lain, apalagi sampai menghujat. Tulis Maya Estianty. Tak hanya itu, Maya pun juga seolah mengingatkan bahwa dirinya hanya manusia biasa yang tidak sempurna dan memiliki banyak dosa. Ingat, kita ini tidak sempurna dan masih berdosa, sambung Maya. Tidak diketahui memang apakah ibu tiga anak itu mengarah pada masalah Sarah Sechan dan Nagita Slavina. Tetapi netizen menduga bahwa Maya memberikan pesan itu sebagai sindiran keras untuk Sarah Sechan. Ketika Mama Gigi manggil Nia Ramadhani di Singapura.
Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Iya. Dengar gua nggak? Di dalam. Iya. Dengar nggak? Mbak, jangan nyender aja. Iya. Tuh kan, denger kan? Sebelumnya, justru Sarah Sechan merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak salah karena melakukannya di akun media sosialnya sendiri yang dianggapnya sebagai rumah sendiri. Hal ini pun diduga netizen sebagai balasan atas sindiran pedas dari asisten Gigi yang menanggapi sindiran dari Sarah Sechan kepada bos perempuannya itu. Lalu, seperti apa sebenarnya cara yang baik kala seseorang menegur orang lain di hadapan umum? Pantaskah menegur seseorang di akun media sosial yang dapat dilihat oleh banyak orang? Ataukah wajar melakukan apa yang seperti dilakukan Sarah Sechan? Tegur sapa itu adalah sebuah bentuk komunikasi, sebuah bentuk rasa menghargai kalau misalnya kita ketemu di jalan. Terus gimana kalau misalnya kita mau panggil seseorang dari kejauhan? Nah, kalau sekarang kan tuh ada teknologi yang kita bisa hubungi orang tersebut. Terus kalau kita mau memastikan bahwa ini kita ada di tempat ini nih gitu, kita ada di suatu tempat nih gitu, dan kita mau mastiin bahwa orang itu tahu ini loh tempatnya. Kita mungkin bisa menyebutkan ciri terdekat di area kita berdiri itu, atau kita bisa melambaikan tangan. Kalau di keramaian memang sebaiknya hindarilah berteriak hanya untuk memberikan informasi bahwa ini saya ada di sini gitu. Karena itu bisa aja bikin orang lain nggak nyaman. Apalagi balik lagi tadi, sekarang tuh udah ada teknologi gitu yang kita bisa hubungi orang tersebut. Selain pakar psikologi, pakar etika pun juga menjelaskan bagaimana psikologi seseorang ketika dirinya sedang berada di tengah kelompok atau circle pertemanannya. Melalui analisis dari sudut pandang psikologi mengatakan bahwa sangatlah wajar apa yang dilakukan oleh Nagita Slavina ketika tengah berada di kelompoknya. Namun, apakah perbuatan wajar di tengah kelompoknya itu sudah sesuai dengan etika dan tidak mengganggu ketertiban orang lain di tempat yang sama? Hai, aku habis baca artikel ini, udah lama banget nggak main TikTok, ade aja ceritanya ya. Yang bikin saya kepengen ngecek videonya sebenarnya gimana sih. Tapi pas saya ngecek ternyata artis yang satu ini melakukannya rame-rame, berarti bersama dengan kelompok teman-temannya. Jadi guys, ada yang namanya psikologi kelompok. Artinya ketika manusia di dalam sebuah kelompok, akhirnya kelompok itu punya sifat tertentu. Kita sering lihat ya, kelompok yang ketawa cekikikan, kelompok yang bisik-bisik, kelompok yang kalau foto-foto heboh. Nah, biasanya kalau lagi sendirian, kita nggak berani seperti itu. Emang bener sih, begitu kita masuk dalam satu kelompok, kita tiba-tiba menjadi manusia yang berbeda. Kadang-kadang kita jadi ngikutin sikap teman-teman kita di dalam sebuah kelompok. Saya juga barusan mengalami hal yang sama, dinner di sebuah resto yang cukup mahal restonya. Terganggu banget sama tetangga sebelah, berisik banget. Jadi sekelompok anak-anak muda, kayaknya mereka lagi mau year end party gitu ya. Dan mereka foto sambil menjerit-jerit, cross kado alias tukeran kado. Begitu terima kado teriak, lalu foto lagi. Begitu berisiknya sampai saya dan teman-teman gak bisa ngobrol. Lalu saya bilang, aduh nih anak muda. Tapi teman saya ngingetin, Put, kita yang ibu-ibu juga sering loh kayak gitu. Sering kan kita ngelihat sekelompok ibu-ibu arisan di sebuah restoran lengkap dengan dress code. Kalau foto itu berisik bener. Mas, fotoin dong. Ulang. Saya jadi diem ya. Karena memang psikologi kelompok tidak terbatas dengan umur. Mau
tua, mau muda, sama aja. Tapi ini kan balik lagi yang namanya etika, oke? Dan kalau soal etika susah juga ngomongnya karena patokannya hati. Dan di setiap negara punya etika yang berbeda. Mestinya diajarin dari kecil sih, diceritain gitu, didongengin gitu. Bahwa kita nggak boleh mengganggu lingkungan seberapapun kita lagi happy. Dan di saat yang hampir bersamaan, asisten Nagita pun terlihat memposting ulang video Agnes Monica yang mengisyaratkan tentang orang lain untuk jangan sibuk mengurus urusan orang lain. Yang diduga merasa terpanggil dengan nama ibu dari bosnya yang disebut-sebut dan seolah dijelek-jelekan dalam permasalahan ini. Unggahan Sarah Sechan ini pun dibalas oleh Sensen asisten Raffi dengan menuliskan jika kalimat tersebut seolah merupakan teguran dari senior untuk juniornya di dunia entertainment tanah air. Meski begitu, tak lama setelahnya, Sensen yang diduga tersulut emosinya terkait hal ini menuliskan kembali jika Sarah Sechan seolah ingin kembali ke dunia entertainment dengan sikap yang tengah dilakukannya. Dan seperti inilah balasan dari Sensen. Taulah pasti rame. Kalau iya, kalau salah, bisa kok DM atau chat bos saya. Mau balik ke Jakarta, kangen syuting mbak, lawak Anda. Balas Sensen. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Jadi coba belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri. Gitu. Itu yang selalu saya percaya. And that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah, karena itu ngabisin energi, satu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself. Diduga tengah dikritik pedas oleh Sarah Sechan, seperti apakah sikap Nagita Slavina? Benarkah Nagita pun lebih memilih diam dan tidak sedikit pun membalas sindiran dari mantan VJ MTV itu? Lantaran dirinya adalah istri Raffi Ahmad, sosok sultan yang sangat dermawan kepada orang lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa, kehidupan aktris yang sering disapa Gigi ini memang tidak bisa lepas dari sorotan publik. Apalagi seputar kehidupannya dengan sosok Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara yang tajir melintir dengan segudang bisnis yang menggurita. Usai beberapa waktu lalu dikritik karena dicap sombong saat disapa penggemarnya, kini yang tengah hangat, nama Gigi pun kembali tersorot, di mana ia pun diduga dikritik pedas oleh Sarah Sechan atas perilakunya saat berada di Singapura. Menariknya,
Gigi pun justru memilih diam dan tidak membalas sedikit pun atas sindiran dari Sarasehan itu. Mungkin saja sikap diam Gigi ada hubungannya dengan dirinya yang diketahui adalah istri dari sosok Sultan Andara Raffi Ahmad yang dikenal sering membantu orang lain tanpa adanya publikasi ke berbagai media. Hal itu pun seolah dibenarkan oleh beberapa selebriti tanah air yang sempat dibantu Raffi seperti Bedu, Poati, hingga Opi Kumis yang ketiganya sempat mempublish kebaikan dari keluarga Sultan Andara tersebut. Raffi Ahmad orang yang baik kan, pastikan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses. Karena dia selalu membantu orang, ya kan, saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macam. Itu pompa air meledak keluar. Aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung dia cepet sekali. Langsung transfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal empok ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa? Iya paling sedikit 5 juta lah. Gue kasih tahu lo, gue kadang-kadang perlu paling tidak sebulan itu 15 atau 20 karung untuk ngasih makan anak yatim. Ada 150 orang ya. Jadi yang suka bantu gue tuh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sering bantu gue. Dia sering ngasih duit untuk ke pesantren. Pak Raffi Ahmad 150 anak yatim. Sering. Raffi Ahmad nggak pakai gue minta. Raffi Ahmad terima kasih Ti sama lo. Gua udah lo bener-bener sahabat. Dia suka WA nih, Ngopi. Gue lempar nih ya buat yatim. Bang Opi, gue lempar nih ya buat keperluan lu apa aja lah, mau ini kayak gitu. Sering. Raffi Ahmad itu kalau ngasih nggak pernah sedikit. Yes kan? Dia bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali ngasih gue. Wah, keren. Makanya terima kasih banyak buat Raffi Ahmad nih yang udah selalu ngebantu pesantren di daerah Cimande. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang membantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang, itu nggak jadi masalah. Selain menjadi pasangan selebritis yang selalu disorot karena kesuksesan mereka yang menghasilkan aset dan harta yang sangat berlimpah, terkait rumah tangga, pasangan Raffi dan Gigi juga dinilai sebagai pasangan yang harmonis. Menariknya, jalan-jalan ke luar negeri berdua, bahkan mengajak Rafathar dan juga Rayanza, adalah cara mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya yang sudah memasuki 9 tahun. Kemarin tuh ada kerjaan di Spanyol sama turisme Spanyol, sama emang diminta buat naikin pariwisatanya dia, sama ada artis Korea, Spanyol, sama Indonesia. Cuma 3 hari doang, sekarang pulang lagi. Namanya juga si Cipo lagi kangen kali, jadi ya tapi kan bentar doang 3 hari. Ya namanya juga ibu-ibu kali lagi sensitif. Dan bagaimana pula sikap bijak Raffi dan Gigi ketika Rafathar anak sulungnya yang sempat dipukul oleh teman sekolahnya beberapa waktu lalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sikap
Raffi dan Gigi yang tidak memberikan sindiran balik kepada Sarah Sechan juga terlihat ketika begitu tenangnya mereka saat Rafathar dipukul oleh teman sekolahnya. Ya, kabar mengejutkan beberapa waktu lalu sempat datang dari putra sulung Raffi dan Nagita yaitu Rafathar yang sempat ditonjok oleh teman sekolahnya. Sebagai orang tua, sikap Raffi pun justru dianggap netizen layak mendapat pujian karena menunjukkan sikap seorang ayah yang begitu bijaksana, di mana ia pun tetap tenang hingga memanggil Rafathar untuk menceritakan kronologi dirinya yang sempat dipukul oleh temannya itu. Dijumpai oleh tim intens investigasi beberapa waktu lalu, Raffi pun mengaku bahwa pada saat itu dirinya memberi nasihat kepada Rafathar bagaimana menjadi seorang anak laki-laki yang berani dan hebat, bukan menjadi anak laki-laki yang bermental picik. Menariknya, reaksi berbeda atas kejadian Rafathar dipukul oleh teman sekolahnya justru datang dari Gigi, di mana ia pun langsung menangis. Biasa namanya juga anak kecil lah. Tapi kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Tapi diajarin jadi laki-laki. Kalau Gigi kan nangis gini. Nah, itu part gua masuk. Tadi Gigi kemarin katanya sempat nangis kayak Gigi gara-gara marah ya kalau tonjok, bener gak sih Kak? Ya namanya anak-anak lah ya, namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun, namanya anak-anak kan belum bisa seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu, semuanya masih dalam batas wajar, orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih, menurut saya sih nggak masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.